Saat ini, isu HAM di Indonesia sedang jadi bahan perbincangan panas. Bukan cuma disampaikan melalui berita-berita, tapi sampai di meja warung kopi. Kenapa? Apa alasannya? Begini, karena setiap tahun kita masih dibuat tercengang dengan kejadian-kejadian yang rasanya seperti film thriller. Ada aktivis yang didiskriminasi hanya karena bersuara. Masyarakat adat yang membela tanahnya malah dianggap dan dicap sebagai pengganggu. Sampai demonstran yang seharusnya dilindungi justru disambut dengan gas air mata seperti adegan kejar-kejaran. Mirisnya, hal ini justru menimbulkan korban jiwa. Yang menjadi permasalahan di sini, alangkah mudahnya HAM di Indonesia dilanggar oleh aparat, pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Saat ini pula beberapa kasus kekerasan hilang misterius yang laporannya sudah dibuat, saksi sudah berbicara, publik pun heboh beberapa hari, lalu tiba-tiba senyap, seperti sinetron yang dipotong sebelum ending. Tidak ada kejelasan, tidak ada penyelesaian, yang tersisa hanyalah tanda tanya besar dan rasa pahit di kepala. Apakah hukum benar-benar melindungi rakyat? Dengan fenomena seperti ini, wajar kalau HAM kembali ramai dibahas, diperdebatkan, bahkan jadi topik postingan yang viral. Tapi sebelum kita ikut heboh dan beropini keras, kita perlu menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih HAM itu? Mari kita bahas. Perkenalkan, nama saya Dapa Francisco dengan NPM B1A0233383. Saya dari kelas G semester 5. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum dan HAM yang diampu oleh Bapak Asep Suherman SH MH. Adapun untuk referensi materi saya pada tugas ini itu dari buku Hukum dan HAM yang ditulis oleh Bapak Aris Priyo Agus Santoso SH MH yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Press pada tahun 2025. Lalu, untuk topik yang saya bahas itu ada di bab 3, yaitu hak asasi manusia. Lalu untuk alasan kenapa saya membahas topik ini, yang pertama, dikarenakan jika ingin membahas pelanggaran mekanisme pelaksanaan dan kewajiban, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari HAM. Untuk membahas lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui sejarahnya, perkembangan bentuk HAM, ciri-ciri, sumber, ruang lingkup, serta hubungan hukum dan HAM. Itu tadi perkenalan dari saya. Kita lanjut pembahasan materi dari bab 3 buku ini. Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM ini bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sebagaimana pendapat Jean Jacques Rousseau, bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Dan menurut pendapat para ahli tentang HAM ini, mulai dari Miriam Budiarjo menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan golongan serta jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Thomas Jefferson juga mengatakan bahwa HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia sebagai individu. Peran pemerintah di sini hanyalah untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia itu. Adapun dalam TAP MPR nomor 27/MPR/1998 mendefinisikan bahwa hak asasi sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati,
universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dalam bermasyarakat. Adapun ciri-ciri khusus HAM dalam TAP MPR ini, yang pertama tidak dapat dicabut, yang artinya bahwa HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada siapapun. Yang kedua, tidak dapat dibagi, yang artinya bahwa semua orang berhak mendapatkan semua hak ekonomi, sipil, politik, sosial maupun budaya. Hakiki, yang artinya sudah ada sejak manusia lahir, serta universal yang artinya berlaku tanpa diskriminasi oleh siapapun. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi sejarah HAM di dunia. HAM adalah masalah yang mendasar dan universal. Masalah ini sebenarnya sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa pada hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan HAM. Pada era kuno dan abad pertengahan, hukum Hammurabi pada tahun 2000 sebelum Masehi, pada zaman kerajaan Babilonia telah diupayakan menyusun ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kewenangan-kewenangan kerajaan atau kekuasaan pada zaman itu. Selanjutnya pada era Solon 600 tahun sebelum Masehi. Di Athena, Solon berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan untuk menjamin hak-hak kebebasan warga. Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah atau dalam bahasa itu Halilai dan majelis rakyat atau eksklesia. Pada negarawan Athena ini berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin, maka setiap warga negara dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat yang sudah berusia 18 tahun. Solon menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles, ketiga filsuf besar ini memberikan kontribusi besar penting dalam pemikiran HAM. Socrates mengajarkan kebijaksanaan dan keadilan, serta menekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan. Plato juga mengusulkan sistem pemerintahan di mana pejabat dipilih berdasarkan kemampuan dan kecakapannya. Sedangkan Aristoteles menawarkan negara politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang, di mana seluruh rakyat diambil bagian dalam pemerintahan. Pada era modern, yaitu pada zaman 15 Juni tahun 1215, pada ketentuan Piagam Magna Carta, kesewenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan memaksa raja menandatangani piagam besar yang berisi 63 pasal. Esensi Magna Carta adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Prinsip utamanya yang menyatakan bahwa kekuasaan raja harus dibatasi. HAM lebih penting daripada kedaulatan raja, dan tidak seorang pun dapat ditahan atau dirampas haknya kecuali berdasarkan hukum. Selanjutnya, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli tahun 1776. Deklarasi ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selanjutnya pada 14 Juli tahun 1789 pada Revolusi Prancis. Rakyat yang tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi yaitu kebebasan, persaudaraan menjadi landasan perjuangan HAM di seluruh dunia. Revolusi ini diilhami pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire, Abraham Lincoln, dan tokoh pembela HAM serta anti perbudakan
yang mengajukan persamaan dan kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, jenis kelamin, serta mengajarkan 4 kebebasan manusia. Yang pertama, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Selanjutnya kita masuk materi perkembangan HAM di Indonesia. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, dan konsep di masyarakat pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Mari kita lihat perkembangan dari masa ke masa. Periode sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi kepada pemerintah kolonial dan tulisan di surat kabar Gere Desa. Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan tentang hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada periode setelah kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik, dan hak menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pada masa ini terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlemen. Pada periode 1950 sampai tahun 1959, yaitu pada zaman demokrasi parlementer, pemikiran HAM mendapat momentum yang sangat membanggakan. Suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit politik. Pada periode 1959 sampai 1966, demokrasi pada zaman demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang kekuasaannya terpusat di tangan presiden. Pada periode 1970 sampai 1980, para pemikir elit penguasa diwarnai sikap penolakan terhadap HAM sebagai produk barat yang individualistik. Pemerintah pada zaman ini bersifat defensif dan represif dengan produk HAM yang restriktif terhadap HAM. Pada periode 1966 sampai 1998, diadakan berbagai seminar tentang HAM. Seminar tahun 1967 yang merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM dan komisi HAM untuk wilayah Asia. Sedangkan periode 1998 sampai sekarang, yaitu era reformasi, penegakan HAM dilakukan melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR nomor 27/MPR/1998 tentang HAM. Yang kedua, amandemen UUD 1945 pada bab XA tentang HAM. Selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Serta dibentuk juga pembentukan Komnas HAM. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi HAM dalam kerangka hukum internasional. Masalah HAM ditinjau dari hukum internasional menyangkut dua aspek. Yang pertama, pelaksanaan HAM di masa damai dan di masa sengketa bersenjata atau masa perang. Selanjutnya, HAM di masa sengketa bersenjata. Hukum perang tidak tertulis memuat 3 prinsip penting. Yang pertama, military necessity atau prinsipal, yaitu pihak yang berperang dibenarkan memakai kekuatan yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan. Yang kedua, humanity principle, yaitu penggunaan kekerasan tidak diizinkan lebih dari yang dibutuhkan. Yang ketiga, chivalry principle atau prinsip ksatria yang membatasi pemakaian kekerasan dan saling menghormati. Hukum perang tertulis terdiri dari hukum Den Haag yang mengatur cara berperang dan melindungi non-kombatan dari serangan, serta hukum Jenewa yang mengatur pelindungan terhadap korban perang, tawanan perang, serta masyarakat yang tidak terlibat perang. Hukum Jewena ini dipelopori oleh Henry Dunant dengan terbentuknya Palang Merah Sedunia.
Sedangkan HAM di masa damai atau International Bill of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, ini berdiri 5 prinsip utama HAM, yaitu yang pertama, prinsip tidak dapat diganggu-gugat. Setiap individu mempunyai hak untuk dihormati di kehidupannya, integritas baik fisik maupun moralnya. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, atau yang lainnya. Selanjutnya, prinsip keamanan. Setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya. Selanjutnya, prinsip kemerdekaan. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kebebasan individualnya. Selanjutnya, prinsip kesejahteraan sosial. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan. Adapun 3 instrumen perjanjian pada tahun 1966 yang mengikat hukum bagi negara yang meratifikasinya. Yang pertama, International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR. Yang kedua, International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights atau ICSCR. Serta yang terakhir, Optional Protocol ICCPR. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk HAM. Hak merupakan perwujudan kebebasan dalam masyarakat, sedangkan konsekuensi hak adalah tanggung jawab dalam bentuk kewajiban. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan selalu melekat dengan tanggung jawab, sejalan dengan hak yang selalu melekat dengan kewajiban. Berdasarkan kesepakatan internasional pada tahun 1966, hak sipil dan politik mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran keamanan fisik seperti eksekusi yang sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan kejam atau merendahkan martabat manusia. Hak ini juga melindungi warga negara terhadap penganiayaan oleh pejabat negara melalui pengakuan di depan hukum. Prasangka tak bersalah, jaminan pengadilan yang adil, pelanggaran hukum yang berlaku surut, dan pelindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang, termasuk di dalamnya hak atas kewarganegaraan, kebebasan bergerak, dan memilih tempat tinggal. Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui dalam Deklarasi Universal HAM yang mencakup hak atas makan dan standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Hak ini juga meliputi hak untuk bekerja, beristirahat, bersantai, keamanan sosial, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya dan masyarakat. Menurut Sarinah, ada 3 kategori HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah, serta kebebasan bergerak dan bepergian. Yang terakhir, kebebasan aktif dalam organisasi. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak dalam membeli, memiliki, menjual, dan memanfaatkan sesuatu, termasuk kebebasan mengadakan perjanjian atau kontrak dan hak mempunyai pekerjaan yang layak. Yang ketiga, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak mendirikan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas rasa kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, setelah amandemen, itu ada hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kedudukan sama di depan hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan bersikap, dan hak memperoleh pendidikan. Menurut DUHAM pasal 3-21, hak personal, legal, sipil, dan politik meliputi hak untuk hidup dan keamanan pribadi.
dan juga hak bebas dari perbudakan dan penyiksaan, pengakuan dan perlindungan hukum, pengadilan yang adil, bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, perlindungan privasi dan kehormatan, kebebasan bergerak, dan hak berkewarganegaraan, hak menikah, hak properti, hak kebebasan berpikir dan beragama. Sedangkan untuk hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak bergabung dalam serikat buruh, hak untuk istirahat dalam waktu yang senggang, hak untuk standar hidup yang pantas, hak untuk berpendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan kebudayaan. Selanjutnya, contoh konkret dalam HAM dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana HAM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pendidikan, setiap anak Indonesia berhak mendapat akses pendidikan tanpa diskriminasi, bebas memilih bidang studi sesuai dengan minat dan bakat, serta mendapat perlakuan adil dari guru dan institusi pendidikan. Dalam dunia kerja, setiap pekerja berhak mendapat upah minimum yang layak sesuai dengan UMR atau UMP, kondisi kerja yang aman sesuai dengan standar K3, serta bebas dari eksploitasi dan diskriminasi gender, mendapat cuti dan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kehidupan sosial, kita semua memiliki hak untuk bebas berpendapat di media sosial dengan tanggung jawab, hak berkumpul dalam organisasi kemasyarakatan, hak memilih agama dan menjalankan ibadah dengan aman, serta bebas dari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam keluarga, setiap individu bebas memilih pasangan hidup tanpa paksaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan anak-anak berhak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari orang tua serta negara. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia itu kita pernah mengalami berbagai pelanggaran seperti tragedi Trisakti pada tahun 1998, yaitu kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, dan kasus penghilangan paksa aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Peristiwa-peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita tentang pentingnya menjaga dan melindungi HAM. Dari pembahasan kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM itu bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perjuangan HAM telah berlangsung ribuan tahun, dari hukum Hammurabi hingga era modern dengan DUHAM pada tahun 1948. Indonesia memiliki landasan hukum HAM kuat mulai dari Pancasila, Undang-Undang 1945 hingga berbagai undang-undang khusus. HAM mencakup berbagai aspek yaitu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait. Yang paling penting untuk kita ingat bahwa setiap hak membawa kewajiban. Sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kita wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. HAM bukan hanya tentang hak yang kita tuntut, tetapi juga tentang tanggung jawab kita untuk menghormati hak orang lain. Penegakan HAM dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat kita. Jadi mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak melakukan bullying di sekolah, tempat kerja, maupun kuliah. Menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya, tidak bersikap diskriminatif dalam pergaulan, peduli tentang pelanggaran HAM di sekitar kita, dan kita berani melaporkan jika melihat pelanggaran HAM. Ingatlah bahwa setiap kali kita melanggar hak orang lain, kita juga merusak martabat kemanusiaan kita sendiri. Jadi mari kita bersama-sama menjadi penjaga dan pelindung HAM di Indonesia. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.